Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Yamarani dengan NIM 08211133060. Jadi saya akan menjelaskan tugas pengolahan citra digital, yaitu mengenai fast Fourier transform. Ini saya share screen. Oke, FFT atau fast Fourier transform. Nah, tentunya kita harus tahu apa itu transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini adalah bagaimana kita merubah suatu fungsi menjadi fungsi atau gelombang sinusoidal kosinus. Nah, di sini jadi kita mengubah dari domain apapun menjadi domain frekuensi. Nah, intinya adalah seperti itu. Di mana transformasi Fourier ini terbagi menjadi dua, yaitu DFT atau Discrete Fourier Transform dan juga FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, apa yang membedakan keduanya? Nah, DFT ini tuh dia secara diskrit, jadi lebih banyak, lebih rumit dan kompleks karena dia melakukan pada setiap titik gelombang. Nah, sedangkan FFT ini dia hanya melakukan pada setengah dari gelombang. Karena FFT ini memanfaatkan sifat simetris dari gelombang itu. Sehingga untuk mendapatkan hasil transformasinya, kita hanya perlu mengolah setengah dari gelombang itu. Karena nanti pasti setengahnya itu akan sama atau mungkin berbeda hanya di posisinya. Misal gelombang sinus itu kan dia bentuknya puncak terus lembah. Nah, di mana puncak ini tuh pasti nilainya sama dengan lembahnya, tapi lembah itu posisinya di baliknya aja, di bawahnya aja, gitu. Nah, sehingga FFT ini tuh dipandang lebih efisien dibandingkan dengan DFT. Oke. Selanjutnya, FFT ini dikenal di dalamnya yaitu persamaan kupu-kupu. Nah, jika kita menggunakan kita menggunakan DFT itu kita menggunakan semua ini ya, semua titik kan ya kalau DFT. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan FFT itu kita hanya menggunakan sebagian setengahnya. Nah, antara kita pakai yang ini atau kita pakai yang ini gitu. Di sini ada titik ganjil dan juga genap. Nah, ini ada 0, 2, 4, 6 ini menggenap dan ini 1, 3, 5, 7 ini adalah yang ganjil. Nah, jadi saat kita menggunakan di X0, titik 0, nah kita akan mendapatkan nilai dari Y titik 4 juga. Nah, saat kita menggunakan X2, kita akan mendapatkan di titik seberangnya, yaitu Y5 dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan saat kita menggunakan X yang ganjil, kita akan mendapatkan hasil juga dari Y genap, seperti itu. Nah, sehingga persamaan ini tuh dikenal dengan istilah persamaan kupu-kupu, karena kita dari titik ganjil, kita bisa mendapatkan juga hasil di titik genap seperti itu. Jadi karena sifat dari gelombang periodikal dan simetris ini kita bisa manfaatkan untuk kita menggunakan fast Fourier transform, di mana FFT ini lebih efisien dan lebih cepat daripada DFT. Berikut ini adalah persamaan numeriknya. Nah, di numerik ini kita menggunakan notasi sigma, itu dari N0 sampai N1, terus ini XN kali E pangkat I 2pi KN per N. Nah, terus
Di sini tuh kita bagi menjadi dua seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana ini ada titik yang ganjil dan titik genap. Nah, di sini muncul variabel M. Nah, ini ada 2M plus 1, ini ada 2M. Nah, jadi di sini menandakan genapnya tuh ini M-nya ini. Kalau 2M itu berarti ini adalah yang genap, dan kalau 2M plus 1 itu adalah yang ganjil. Itu. Nah, terus kita bisa gunakan ini menjadi suatu persamaan baru dengan titik-titik itu tadi. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke notebook. Nah, yang pertama di tugas ini tuh saya memunculkan frekuensi dari suatu gambar. Dari suatu gambar itu saya munculkan frekuensinya dengan menggunakan FFT. Saya munculin dulu suatu gambar. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar yang saya simpan di My Drive Collab Notebook. Di sini saya beri nama gambar rft.jpg. Ini ya, langsung saja kita buka notebooknya. Ini notebook. Nah, kita beri nama bagi FFT aja kali ya. Yang pertama itu kita import import gambar dulu ya, teman-teman. Import gambar, terus sesuai dengan soal itu kita harus ubah menjadi size 200 kali 200 pixel. Nah, terus setelah itu kita bisa melakukan pemunculan frekuensi dari nomor 1, 2, 3. Ini dulu ya, akan kita tambahkan. Oke, yang pertama itu adalah import gambar. Nah, di sini kan tadi saya sudah menyediakan di driver. Nah, di sini kita bisa hubungin ke drive, sambungkan ke Google Drive seperti ini. Ini kalau kita menggunakan drive, kita bisa juga mengupload. Nah, ini gambar oke. Terus kita bisa menggunakan ini ya, bantuannya. Import image. Terus kita bisa nggak sama kayak ini ya. Coba ya, gambar aja, gambar.
sama dengan gambar apa ini aja. Oke, terus kita open ini sama dengan image dot open, terus kita panggil itu sampai image. Nah, terus selanjutnya itu yang kedua itu kita udah kurang 200 kali 200. Oke. Nah, kita bisa menggunakan resize underscore image sama dengan image dot resize. Nah, terus kita terus kita masukkan size-nya yang kita mau itu 200 kali 200. Oke, setelah itu eh, kita bisa langsung nge-graying gambar menggunakan resize image dot convert. Ini terus setelah itu kita sebelumnya kita harus ini dulu ya, nge-import dulu ini. Ya, terus ya sudah. Nah, setelah ini kita bisa ke ini ya, mau konversi dulu dari si image. Nah, terus setelah kita konversiin, terus kita transformasi.
Speaking atau speaking. Terus kita transformasikan untuk memunculkan frekuensinya. Frekuensi kita pakai FFT shift, FFT 2 ini harus tadi. Terus setelah itu buat listnya. List data. Nah, ini itu. Lalu dari frekuensi. Ini terus setelah itu kita temukan frekuensi perusahaan. Kita bisa pakai top 10. Indeks nanti jadi spektrum. Nah, terus itu di spektrum. Nah, terus setelah itu sama dengan payung teks dari tab yang ini. Terus ini itu kita kan mau mencari yang 10 frekuensi utama. Jadi ini 10. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita ya, ya, Hmm. 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 Ini adalah 10 frekuensi utamanya. Terus setelah itu kita mengenali fungsi sinusnya. Kita bisa pakai nanti range dari 0 sampai 50. Kita definisiin aja.
superposisinya itu nol dulu. Frekuensi is ini, terus setelah itu kita bisa bikin koordinat yang menyangkut dari si tab. Nah ini terus setelah itu di sini kita bisa masukin frekuensi value-nya itu sama dengan magnitudo spektrum koordinat 0, koordinat ini ya teman-teman. Terus setelah itu kita bisa masukin si frekuensi list dari sin value kali n, karena sin itu kan berarti kan sin dari hasil frekuensi yaitu dikali dengan n. N-nya itu nanti kita yang tentuin. Nah, terus si superposisi itu adalah penjumlahan dari F1, F2, F3, dan seterusnya. Nah, jadi penjumlahan dari sin ini. Nah, ini aja. Ini aja. Nah, ini. Oke. Nah, terus setelah itu coba aja ini frekuensi. Ini. Gitu ya. Udah, enggak banget. Ini juga. Udah, gini aja. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke menghitung FFT-nya. FFT-nya dengan mesin dulu itu selain dari superposisinya, superposisi ya kan, terus FFT itu sama dengan NPZS N per 2, karena kalau FFT itu kan kita hanya menggunakan setengah dari si gelombang itu, jadi kita N per 2 ya. Orca in range
dari 0 sampai N per 2, terus setelah itu harus finisin dulu F genap 0 terus F dan 0 juga, terus kita listing N range dari 1 sampai N per 2 ini, terus habis itu ini kita masukin kan DM itu kalau superposisi kali enggak kali itu dikalikan dengan superposisi dari N-1 plus N-2 ini. Nah, terus habis itu ini yang plus, terus kita bisa cutting di HN sama dengan sama, cuma yang ini tuh yang minus ya, yang minus ini sama ini dikali nah ini min 2J kali min 2J kali Q kali K kali N-1 terus ini per N per 2 gini. Terus habis HN ini terus kita bisa langsung ke F underscore genap, F underscore genap, F genap itu penjumlahan dari si HN. Nah, sedangkan F dan J itu adalah penjumlahan dari si 2 kali N-1 plus 1 enggak, 2 N-1 plus 1 kali E pangkat. Nah, ini E pangkatnya ini pangkat min 2J kali NP berarti kali K kali N-1
yang kedua. Oke. Nah, setelah ini kita bisa cari P, F, 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 B-nya. F, F, B, F, 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 B, itu dengan dengan cara absolut dari genap ditambah dengan absolut dari F ganjil. Nah, ini simpan hasil pada indeks kami 1. Oke. Nah, terus sekarang kita tinggal ngeplot fungsinya. Ini kita pakai figur, figur. Nah, ini kita pakai figur size-nya itu 8x12 aja. Terus menurut dari si frekuensi list, terus jangan lupa titik 2, terus kita plot. Dua belas koma satu koma terus di itu dua itu kalau ini itu benar, kenapa ini kok ada ini? Kalau saya artinya melanjutkan dulu. X-nya itu N, terus Y-nya itu frekuensi, terus saya mau kalau benar itu warnanya itu green. Nah, gini. Nah, kalau itu kan bisa ini aja. Bisa kita kertasan ini. Terus ini warnanya blue. Nah, terus setelah itu apakah ini title-nya itu namanya itu S itu satu sama lalu font size-nya itu pakai 10 aja, terus warnanya itu saya mau yang bold. Oke, udah.
Oke. Terus kita subtract juga 12 1 11 PLT plus superposisinya ya. Nah, terus ini saya mau warnanya itu yellow misal. Terus setelah itu yang superposisi itu saya mau judulnya itu superposisi superposisi size-nya itu 10 sama font. Terus setelah kita plot yang superposisi dan yang masing-masing F-nya, terus kita plot si FF-nya. Kita plot F of T-nya ke plot. Nah, kita taruh di yang posisi 11 dan FF itu sama dengan nanti ring apa ini katanya satu nanti range dari 1 sampai dari S underscore F ini ke 1 terus setelah itu PLT plot ini pakai ini PLT plot N underscore F FT terus Y-nya itu F underscore FFT dengan warna merah. Terus pakai titelnya itu oke aja dengan ini dia sama defense sama coverage-nya. Nah, gini. Terus setelah itu coba dulu. Kalau ini bisa. Big size not defined. Kenapa? Not large. PLT lebih terus big size. Nah, ini kurang bagaimana? Nah, di sini munculnya teman-teman. Terus ini ada juga matematika kita. Sorry. Coba.
Oke, nah di sini kita bisa lihat ini adalah hasil dari, kan kita menggunakan 10 frekuensi utama dari gambar yang sudah kita masukin tadi. Nah, dari 10 frekuensi ini saya mencetak gelombang sinusnya. Ini ada F1 sampai F10. Nah, ini adalah hasil dari F, F10, F1. Nah, ini panjang X-nya itu 1 sampai ini 0 sampai 50 ini. Oke, terus setelah itu ini ada yang F2, F3, F4, F5, F6, F7 sampai F10. Nah, superposisi ini tuh yang warna kuning ini tuh adalah penjumlahan dari 10 frekuensi. 10 frekuensi ini adalah superposisinya. Nah, terus ini FFT-nya itu adalah yang warna merah, dimana ini nanti eh, hanya sampai 25 karena yang di 26 sampai 50 itu nanti akan sama dengan bentuk ini, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi kalau FFT itu hanya perlu setengah dari jumlah gelombang seluruhannya gitu. Karena juga nanti bentuknya pasti akan sama karena dia bersifat periodikal atau simetris juga. Nah, setelah kita udah menggunakan FFT, sekarang kita coba memunculkan 10 frekuensi utama ini untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini langsung aja kita print. Oke, nanti kita kasih tulisannya aja. Fungsi utama, terus di konstruksi gambarnya. Nah, di ini terus kita print dulu biar kita tahu frekuensi utamanya itu berapa. Ini biar ada ini ya. 10 frekuensi utama. Nah, ini terus ya ini tadi kan kita udah nulis ya di atas itu yang ini. Nah, ini kita bisa copy aja di ini. Terus setelah itu ini enggak saya cuma butuh frekuensi value. Terus dan pas ini frekuensi pada koordinat, dan kita tahu ya ini ada frekuensinya di koordinat berapa dengan nilai sama dengan si frekuensi value tadi. Nah, coba dulu ya. Nah, ini. Jadi ini 10 frekuensi utamanya di sini
nol ini frekuensi di koordinat 99, nilainya itu sekian dan seterusnya. Nah, ini ada 10 frekuensi utama ya. Terus setelah itu kita tampilin gambarnya dari spektrumnya. Spektrum dari si frekuensi itu. Kita pakai figur lagi. Terus ini kita pakai sukses. Jangan lupa sama dengan ini berbentuk lagi. Figur size-nya ini kita pakai 10 kali 5. Terus kita plot satu garis, dua kolom, posisi ke satu, terus pensil, ini underscore array, sama simak, nilai B. Nah, terus setelah itu kita pakaiin foto. Fotonya itu gambar soal fisiknya ini. Terus setelah itu kita support ini 122. Dari 121 ini 122, terus PLT info ini level dari 1 plus magnitude spektrum. Nah, ini pakai sini jet dia title-nya ini pakai si magnitude spektrum. Ini terus aksesnya juga. Nah, ini terus jangan lupa di share. Oh ya. Hmm. Ya. Ini adalah magnitudo spektrumnya. Nah, di sini kita dari 10 frekuensi utama tetap, tetap, enggak, enggak. Ini sama dengan
dari X, Y, for X, Y, di dalam top underscore 10. Nah, ini dalam ini. Terus kita buat array dengan semuanya itu nol untuk rekonstruksi frekuensi. Jadi, dengan isinya kan nol, berarti nanti terus underscore ini frekuensi sama data type gimana ini kompleks terus setelah itu kita set frekuensi utama yang terdeteksi ke nilai yang sesuai dalam array frekuensi yang baru. Nah, kita pakai ini for X, Y, in top underscore frekuensi. Nah, ini terus setelah itu kita frekuensi X, Y ini sama dengan frekuensi dari X, Y kita. Nah, setelah itu kita hitung inverse Fourier transform untuk merekonstruksi gambar itu. Nah, kita namanya rekonstruksi underscore image array. Nah, ini menggunakan nanti nah di sini kita pakai ini FFT 2 FFT shift terus kita panggil si reconstructed underscore frekuensi. Terus setelah itu kita tampilin hasil frekuensinya dengan PLT figur fixed size-nya kita pakai size 6x6 aja. Terus setelah itu kita reconstructed image array terus map ini gray terus title-nya ini adalah rekonstruksi gambar. Terus ini juga terus setelah itu kita coba nah ini adalah ini gambarnya terus ini adalah magnitudenya ini adalah frekuensi 10 frekuensi utamanya ini ada 0 sampai 9. Nah ini jumlahnya 10 terus ini ada frekuensi pada koordinat 99,99 ini nilainya sekian dan sekian terus setelah itu kita lakukan
Munculkan 10 frekuensi utamanya, lalu dari frekuensi-frekuensi ini kita lakukan rekonstruksi gambar. Nah, yang awalnya gambarnya seperti ini, ketika kita mengambil 10 frekuensi utamanya, gambar itu akan menjadi seperti ini. Seperti blur, jadi katakan seperti itu. Terus setelah itu, setelah melakukan yang pertama, selanjutnya kita munculkan 30 frekuensi utama. Nah, setelah itu kita hilangkan 30%. Ini yang 30 frekuensi terendah, terus juga dicoba di 30 frekuensi tertinggi yang dihilangin. Terus yang pertama kita coba itu yang munculin frekuensi utama dulu. Munculin 30 frekuensi utama. Jadi caranya itu kita pakai dengan stop 30. Nah, gini kita pakai nanti dot nah ini kita bisa ambilin dari atas. Nah, taruh aja di sini. Nih, ganti 30. Terus ini diganti dengan si frekuensi. Diganti dengan aktualisasi frekuensi. Terus efeknya 0, terus frekuensi. Ya, terus karena kita mau cari yang 30, jadi 30 terus tampilkan frekuensi utama 30 puncak teratas ya, berarti kalau frekuensi utama tuh. Nah, ini di sini kita pakai yang tadi bisa print mana ya, print. Nah, ini kan tadi juga untuk munculin frekuensi. Nah, ini sekarang kan 30. Kalau 30, nah ini sih tinggal diganti 30. Terus ini juga sama, ini bisa di stop 30. Terus frekuensi value nanti itu terus
Oke. Terus selanjutnya kita tentukan ambang batasnya untuk menghilangkan 30% frekuensi terendah aja. Nah, kita pakai threshold kemudian nanti persentase nanti absolut dari frekuensi ada 30, terus kita nolkan frekuensi yang kurang dari ambang. Nah, karena kan kita mau motong itu ya, yang kurang dari ambang. Terus image, bukan, frekuensi itu pakai absolute dari frekuensi. Nah, terus ini masukin kalau kurang dari si ambang batas, dia akan menjadi nol. Itu adalah pemotongannya begitu. Terus kita hitung input untuk merekonstruksi. Nah, ini tadi kan kita udah, nah ini pakai ini. Oke. Terus untuk tampilkan hasil rekonstruksi, kita pakai si ini. Nah, ini dapat 6,6, ini rekonstruksi gambar setelah menghilangkan 30% percobaan. Nah, ini adalah 30 frekuensi utamanya. Nah, terus ini adalah hasil dari rekonstruksi gambar setelah menghilangkan 30% dari frekuensi terendah. Oke, terus kita cek untuk yang tertinggi. Untuk yang tertinggi kita tentukan dulu ambang. Underscore frekuensi
size. Ini persentase percentage. Bukan yang terus pakai variabel. Rumusnya itu 0,3 atau 30% tadi itu. Nah, terus frekuensi terus remove itu total underscore frekuensi dikali dengan si persentasenya tadi, persentase suhunya. Nah, setelah itu kita ya guys, kalau pakai batas ambang itu yang tadi nanti absolut dari frekuensi terus ini top underscore frekuensi itu 0 terus ini 6 baik frekuensi turunnya ini terus ini masukin top underscore frekuensi 1 terus ini juga ini 6. Nah gini gini kan terus ini. Nah setelah itu setelah kita nentuin ambang kita bisa nolin 0 frekuensi yang lebih dari ambang. Frekuensi nanti absolut dari frekuensi itu kalau lebih dari mana itu dia akan sama dengan 0. Salah. Terus setelah itu kita hitung inverse forward ini untuk merekonstruksinya. Mana ya rekonstruksi ini terakhir ini sama dengan transfer kecil sama tadi kedua nah setelah di inverse untuk rekonstruksi kita tampilin hasil dari rekonstruksi dengan cara sama kayak yang si ini tampilin hasil rekonstruksi tadi ya. Ya, terus ini saya mengulangi dengan rektor terpilih. Kita coba kan mana ya itu indeks of exchange
frekuensi 1 min 6. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Saat kita menghilangkan 30% frekuensi terendah, itu hasilnya akan blur seperti kita memunculkan gambar dari 10 frekuensi utama. Nah, terus saat kita menghilangkan 30% frekuensi tertinggi, itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Masih terlihat meskipun sudah ada buram, ada pudar ya Bang. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa jika kita menghilangkan frekuensi terendah, otomatis itu ada yang tinggi banget. Nah, itu gambarnya akan blur ini. Nah, sama seperti saat kita memunculkan 10 frekuensi utama, dia seperti ini. Nah, perbandingannya itu saya tidak melihat ada perbedaan dari ini. Baik. Nah, jadi saat kita menghilangkan frekuensi yang tertinggi itu dia malah bisa memunculkan gambar ini. Terlihat meskipun tidak sejelas gambar aslinya. Nah, sekian diskusi dari saya untuk FFT ini. Jadi FFT ini berguna untuk mengefisienkan pekerjaan yang mana perlu untuk merubah suatu fungsi gelombang menjadi domain frekuensi. Jadi kita bisa menggunakan FFT daripada DFT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.